Halo Miss Mira. Hello, hello, good It's so evening, glad to see you again. Miss Tira. Hello, thank you. Let's start. Kita mulai dulu ya. Sis Fira belum mulai meetingnya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Hello. Good evening. Hello. Great. Very happy to meet everyone today. Today is Thursday and our fourth meeting. Ini adalah pertemuan kita yang keempat dan unfortunately sinyal Sisvira malam hari ini sepertinya agak sedikit buruk. I think my connection right now is not very well. So if you cannot hear my voice clearly, kalau suara Sisvira tidak terdengar dengan jelas, putus-putus atau seperti robot, ya please let me know. Boleh kasih tahu Sisvira ya. Biar bisa diperbaiki sinyalnya, or I need to turn off my camera first. Mungkin Sisvira nanti akan butuh matikan kamera terlebih dahulu. Before we jump to our today's topic, Bro and Sis, coba Sisvira mau cek sound dulu. I want to hear your condition. Bro and Sis yang mau bercerita tentang harinya hari ini ada? Any of you wants to try to share your activities today in English? Ada yang mau coba, Francis? Menceritakan harinya hari ini in English. Ada yang mau coba? Kalau ada yang mau, boleh unmute atau ini ya, atau raise hand ya. Anyone? Ada? Oke, Bro Zainal. Let's go, Bro Zainal. I go to school at half. I go to school at half. You went to school, I went to school. Apa tadi, Bro? Half. A hall. Gimana tadi, Bro? Yeah, I go to school at half. Saya pergi ke sekolah pukul 6. Oh, at 6. Ya, at 6. Kalau misalnya pukul 6 itu bukan a half, tapi at 6. Saya pergi sekolah pukul 6 pagi ya? 6 a.m. berarti. At 6 a.m. I go to school at 6 a.m. Right? Bisa ya? Oke. Thank you, Bro Zainal. Nice. Bro Sahril, do you have stories to tell to your friends? Hello. Hello, yes, Bro Sahril. How about your day? What did you do today? I'm go to rice field. Oh, you went to the rice field today? Yes, Well, what did you do? I'm petani. Oh, you are a farmer. That's so Yes. cool. My mom is a lecturer in the pertanian field. So she always goes to rice field as well. and she knows a lot about the rice. She knows a lot about the rice fields and everything. Ya, karena ibunya Sisvira adalah dosen pertanian. Thank you, Ariel. Terima kasih, Bro. Thank you, Miss. Nice. The last one ini ya, kita akan dengarkan cerita dari Bahirun. Sisvira belum pernah kayaknya nih ngobrol sama Sis atau Bro Bahirun ini. This is my first. Yes, Miss. Nah, hello, Bro. Yeah, hello. Okay, please tell us Yeah, about it. today I didn't do much today. You didn't do much. Just sleep, and I am reading books for English the books. You watch you read English book? Read. Yeah. Reading this English book? Oh, okay. Yeah. What is the title of the book? Grammar tenses vocabulary, sir. So you learn English. Okay.
Thank you, Bro Bahirun. Very nice to talk to you. Terima kasih. Sis Yuli and Sis Melanie, I'm very sorry. Kita akan masuk ke topik terlebih dahulu ya. Nanti akan ada kesempatan Brazis untuk trying lagi. Oke. Oke. Nice. Ini Sis Fira mau share. Can you see my screen now? Sis Fira ulang dulu ya. Oke. Now. Oke. Our today's topic, day 4. Oh, oke Sis sini. Semoga bisa mendengar suara Sis Fira dengan lebih jelas ya. Oke. Time and dates. Hari ini kita akan berbicara tentang time and dates. Terdengar mudah ya untuk baca jam aja, emang susah. Baca tanggal emang susah. Gitu. Kenapa harus dipelajari? Kita akan lihat ya. Our today's goal is to be able to apply the usage of dates and time in daily life. Kita mampu untuk dapat menggunakan ya, mengaplikasikan kegunaan dari tanggal dan waktu di sehari-hari kita. Sis Fira, ada chit-chat topics, kita ngobrol dulu sedikit, Bro and Sis. Do you guys wake up early in the morning? If so, what time do you wake up? Yes. Do you Yes, guys? I do. Yes, you do. What time do you wake up, Bro Ibrahim? Yeah. What time? Please repeat. Oh, what time do you wake up? What time? 5 o'clock. Oh, 5 at o'clock 5 and o'clock. 5 o'clock, and then I go to shower. No, not shower, but for ablution to water, and then salat. And then, And after salat, then go back to sleep. oh, go back to sleep. Oh, that's nice. Go back to sleep until I Until AM 8? clock, Oh. and then take a bath. Take a bath. Make because I'm drinking coffee. So and then at 9 o'clock I go to work. Oh, I see. That's nice. You can wake up at 8. Okay. Thank you. Bro Ibrahim, morningnya a little slow morning ya. Tidak harus berangkat ke kantor at 7, but he needs to go to the office at 8. No, at 9 ya, at 9 a.m. Oke. Yes, right. Oke, itu adalah berarti tadi Bro Ibrahim cerita tentang routine, ya rutinitas. Yes, my daily routine. Your daily routine. That's good. Oke, coba ini. Do you know what brunch is? Adakah yang tahu what is brunch? Brunch itu apa? What is brunch? Merek. Kalau Makan nggak sebelum makan keliru siang. itu Siang. antara jam makan sarapan sama makan siang. Jadi antara sesudah sarapan dan sebelum makan siang. Oke. Biasa kita bilangnya lunch. Ya, itu jawaban paling tepat ya. Breakfast and lunch. Jadi orang-orang yang makannya disatuin sarapan sama makan siangnya, biasanya itu di jam-jam like 10, 9 gitu ya, jam-jam antara sarapan dan makan siang, itu kita bilangnya makannya adalah brunch. Jadi bukan, kalau breakfast itu kan sarapan nih, breakfast. Jadi bukan makan breakfast atau bukan makan lunch, tapi makannya brunch. Breakfast and lunch. Itu bahasa anak sekarang ya. Nggak sarapan, nggak makan siang, tapi brunch. Makannya jam 9, jam 10, atau jam 11 gitu. Itu. Do you know what brunch is? Jadi brunch adalah nggak makan pagi, nggak makan siang, tapi makannya brunch di tengah-tengahnya. And do you often have brunch, Francis? Never. Yes. Never, yes. No. No. Ever. Ever? Okay. Yes. Sometimes we have personal preference ya, tergantung kondisi Francis. For example, like me, sebagai anak kosan, it's very difficult for me to cook it by myself misalnya. Harus kelas pagi, siswa nggak sempat masak, then I need to eat brunch after my first class. Biasa gitu. Atau Francis yang sekolah, berangkat pagi-pagi, nggak dibekelin, nggak dibikin sarapan, tapi jajan di sekolah. Makan di sekolah setelah jam pertama, that's brunch ya. Oke, ini kita akan masuk kepada topiknya hari ini.
Do you find it difficult to tell the time, Francis? Apakah menurut Francis membaca jam itu sulit? Do you think it is difficult to read? Yes. 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 Yeah. Difficult. Yes. At sometimes mau bilang no juga nggak apa-apa kok. No, I can read time misalnya. Boleh ya. Kalau udah tahu nggak apa-apa, boleh bilang yes. Tapi Kalau antara sedikit British saya belum antara tahu. British sama American itu lebih paham lebih simpel American ya. Kita akan lihat ya. We are going to learn about it. Learn about that. So there are two ways to tell the time. Terdapat dua cara. Ada yang British English version. Ini ada yang basic. And American English version. Kemarin Siswira kasih tahu ya, British adalah UK, ini benderanya UK. And then American English adalah yang United States of America. Kita akan lihat dua perbedaan cara. Ini dulu ya. Ini adalah yang ketutup. Oh, sorry, bentar. Ketutup malah. Bentar ya, Siswira ulang dulu share screen. Wait, sebentar. Nah, ini. Yang kita akan mau lihat ini adalah yang British-nya dulu. British. Kalau British, iya. Nah, kalau British itu seperti ini membacanya, Francis. Kita lihat ya. Ini ada o'clock. Kalau tepat itu kita bilangnya o'clock. Kalau lewat 5 menit itu it is 5 past, jam berapa? 10 past, lewat 10 menit. Lewat 15 menit itu adalah quarter. Seperti yang kita pelajari kemarin ya. Kalau dia itu 1/4, dia pakainya quarter. Kan 15 menit ini 1/4 dari 60 menit. Makanya dia pakai it's quarter past, jam berapa? 20 past, 25 past. Kalau setengah, 30 menit adalah half past. Kemudian, kalau kita udah masuk ke sisi sebelah sini, dia akan pakainya to, bukan past lagi. 25 to berapa? Jadi kita artikannya 25 menit sebelum jam, kalau di sini contohnya 25 menit sebelum jam 4 misalnya. It's 20 to 20 menit sebelum jam 4. It's quarter to gitu. It's quarter to berarti ini. It's quarter to 4. 15 menit sebelum jam 4. Kalau ini it's 10 to 4. 10 menit sebelum jam 4. Jadinya kayak gitu membacanya ya. It's 5 to 4. Jam 5 menit sebelum jam 4. Atau jam 3 tepat. Nah, ini adalah British. Ini cara membacanya British. Kita lihat dulu ya. Nah, ini sebelum itu Francis membaca seperti ini apakah bisa dipahami atau jadi bingung? Gimana, Bran? Bingung. Jadi jadi bingung ya. Nah, ini adalah yang basic, Francis. Basic itu tandanya adalah lebih formal. Kalau kita belajar di sekolah, kita diajarin yang ini dulu, karena ini adalah basicnya. Lebih formal. Kita akan lihat, ya nanti kita masuk yang Amerika dulu ya, biar nanti kita bisa bedakan. Let's telling the time in American English. Kalau American English seperti apa? When you tell the time in American English, the hours, ini bukan hour bacanya ya. Siswira pernah mentioning hanya ada yang silent, hanya tidak dibaca. The hours always come first. Jadi kita baca jamnya dulu. If you look at the clock and see that it's 3 p.m., then you can say it is 3. Gampang itu. It is 3. Jam berapa sekarang? What time is it? It is 3. Oh, ya. Or the time is 3 o'clock. Boleh kayak gitu juga. When you see that it is 3:25 p.m., you just say it is 3:25. Jamnya dulu, menitnya. Langsung aja. 3:25. Nah, tadi pertanyaan Bro Zainal, apakah lebih mudah dengan yang British? Of course. Apakah lebih mudah dengan American? Of course. Pasti lebih mudah karena kita tidak perlu ngitung-ngitung. Kalau yang British tadi, kita perlu ngitung nih. Apalagi di bagian sebelah sini ya. Yang pakai itu. Kita harus hitung. Ini berapa menit sebelum jam 4 ya? 20 menit sebelum jam 4 ternyata misalnya. That's the difference between British and
American. Jadi Brancis bisa pilih mau membaca jam itu pakai yang British atau pakai yang American. That's really up to you. Ya, boleh dipakai dua-duanya. Sama-sama boleh. Sekarang kita akan coba praktis dulu. Ada 7.15, 2.47, dan 6.30. Coba membaca yang 7.15 secara British seperti apa? 7:15. British, not American. British. Quarter past One 7. quarter past 7. Yes, very good. It is a quarter past 7. 7. Quarter past 7. Kalau British harus membaca menitnya dulu. Dulu dihitung ini nih berapa menit setelah berapa menit sebelum gitu Ya, ya. agak Nah, ribet juga. ini cara coba 13. sekarang, aduh. Kalau misalnya yang American, Bas, 7. 7. 5C. 5. 7:15. 7:15. 7:50, 2 4 7. 7:15. 2:47. 50. Tanda, kira salah nulisnya. Can you please help? How can I write 15? F I Am I right? Am I right? Am I wrong? Coba saya cek dulu. Saya udah lupa. Aku nggak bisa digerakkan. 7:15 bacanya. Putus-putus, sis. Putus-putus, sis. Siswa kedengar. Ya, putus-putus suaranya. Masih putus-putus, Francis? Putus-putus. Masih, Miss. Maybe sinyal ugly. Masih, Miss. Yeah. I think so. That's why I turn off my camera. I'm sorry. Off cam dulu ya. Apakah masih putus-putus right now? Udah. Agak Oke, jernih. aman. No. Udah Oke, putus. good. Okay. Siswira off cam dulu ya. Oke. Ini adalah it's a past 7 secara it's Masih, Miss, masih. Masih putus-putus lagi, Miss. Lagi, Miss. Oke, wait. Mohon bersabar ya, teman-teman. Sinyal Sabar. Sabar. Mohon bersabar. Ian. Can you hear me now? Yes. Neil? Bisa? Yes. Bisa, Miss. The voice clear. Oke. Kita Telepon lanjut. maling. Aduh. Ini it's 7:15. Tadi membacanya 15 bukan 15 ya, Francis ya. Ketika dia menjadi 15, pakainya 15. Oke, kita lanjut. Yang kedua, 247 secara British pakainya apa? Bacanya 13. 47 past 2. Oke. 3, 2, 13. It is Quarter past 2. no. 47. 13 to 2. Quarter to 3. Ya, itu adalah Sisira mendengar yang benar ya. Quarter to 13 it is 13 to 3. 13 to 3. Kenapa? Karena tadi kita nggak bisa pas karena ini kan sudah lewat dari 30 menit. Jadi kita tuh mendekati angka
mendekati jam yang paling dekat. Ini kan kalau sekarang jam paling dekatnya adalah ke jam 3. Jadi kita hitung berapa menit menuju jam 3. Oh, 13 menit menuju jam 3. It is 13 to 3. Jadi kita tidak bisa membacanya 47 past 2. Tidak bisa. Itu harus mendekati kepada jamnya. Ini menit 47 lebih dekat ke jam 3 daripada ke jam 2. Nah, gitu kira-kira. 13 to 30 3. to 3. Oke, kalau misalnya American, sorry. Kalau American gimana sih, bro? 247. 47. 247. Sebentar, Sisvira mendengar ada. Sisvira mute dulu ya. Sisvira tidak tahu tadi suaranya terdengar dari mana. Oke. I cannot. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya 6.30. 6.30 secara British. Kita bacanya seperti apa? 30 to 7. It's 6.30. How can Past Past 4. half past 6. ya, itu dia. half past. Half past 6. Past 6. Ketika dia 30 menit sama dengan itu kan separuhnya 60. Separuh adalah separuh atau setengah adalah half. A half past. Oke, kalau misalnya US it is 6:30. 6:30. Ya, bukan 5 ini 6 ya. 6:30. 6:30. Oke. Coba sekarang Sisvira tambahkan lagi. Oke, ini tadi Sinisin bertanya. Sisvira tulis dulu di sini. 5.35. Kalau British gimana, Brandes? Kalau British gimana? 35 to 6. 25. Ya, kalau British 25 to ya 25. 25 to 6. 25 to 4. To 6. To 6. 20 menit, 25 menit menuju jam 6 gitu ya. Oke. Selanjutnya 25 to 6. betul. US-nya it's 5:35. ya 5:35. Kayaknya lebih mudah itu deh. Lebih mudah ya? Lebih simple American. American. British. Betul sekali. Jadi Bro and Sis mau pakai yang American boleh banget ya, tidak ada yang salah. Jadi boleh. Tetapi dalam situasi formal yang harus dilakukan adalah menggunakan yang British. Misalnya Bro and Sis ditanya sama Perdana Menteri atau Presiden. Kan kita mau ngomongnya secara formal ya, bukan casual. Presiden dan Perdana Menteri bukan teman kita. Jadi ketika saat itu Brancis lebih baik pakainya British karena itu yang formal. Itu aja ya. Kalau sehari-hari ya pakai yang ini aja ya, pakai yang Amerika. Oke. Untuk yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Do you have question? Oh, sorry. Question? Untuk membaca time? No? Aman ya berarti ya. Oke, that's good. Terima kasih. Kita ya. Ini kita tadi udah coba praktis. Sekarang kita akan masuk kepada dates. Tell us your birthday. Kemarin kita udah ada sedikit pelajari tentang tanggal ya, cara membaca tanggal.
Tell us your birthday. My birthday is on June 24th. Kalau ini aja deh, kita sama biar bisa menemukan jawaban yang sama. And tell us the Independence Day of Indonesia. Kapankah itu Independence Day of Indonesia? It is 11 August. 17 August. 7 of August. 17 of Agustus. Sisira mendengar ada yang menjawabnya tanggal 11 Agustus. Apakah itu? 17. 17. Ya, 17 of Agustus apa bahasa Inggrisnya? Is this USA or Indonesian, Miss? Indonesian. Okay. Oh, Indonesia. Independence Day of Indonesia is in 17 August. 1945. Oke, betul. Kita akan pelajari tentang itu. Sekarang kita akan melihat format tanggalnya. The difference of dates between British English and American English. Kita akan lihat formatnya itu urutannya beda. Jadi, kita Bro melihat ada yang kayak gini nih. Atau seperti ini. Atau ketika Bro ngisi data sesuatu gitu ya, mengisi data terus urutannya tuh tanggalnya seperti ini. Atau yang seperti ini. Atau di expire date aja. Kita akan melihat bahwa British English itu tanggalnya biasanya ditulis dengan order atau urutan DD, MM, YYYY. Maksudnya day. Kalau Brancis pernah melihat tulisannya itu kayak DD, MM, YYYY. Itu maksudnya adalah day. Jadi Month, day, month, and year. year gitu ya. Day, month, Day, month, year. oh, itu adalah punyanya British. Ya, kita lihat di sini ya. Berarti tanggal 28 bulan ke-10 tahun 97. Itu jadi yang sering kita gunakan di Indonesia juga seperti itu kan ya. Tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Jadi secara tanggal ya, kita sering mengikuti yang British English. While sedangkan in American English, kalau American English tulisannya itu dibalik. Jadi MM, DD, YYY. Nah, itu dia. MDD. Jadi, kalau yang ini kita membacanya gimana, Brancis? Ini apa? Month. Setelah Day, bulan. year. Good. Betul. Jadi, bulan 10, tanggal 28. Betul. Jadi, dibalik. Jadi dia dibalik deh urutannya. Yang mana yang lebih familiar atau lebih mudah, Brancis, for this one? British English. Simple. Iya. Ya, karena kita tidak perlu mikir ulang ya. Kita tidak perlu mikir ulang, tinggal urutannya kita tahu. Terkadang jadi ya karena ada format yang berbeda ini, Brancis kadang-kadang harus menelaah, mengira-ngira. Kalau misalnya nih, tulisannya adalah nah, gini. Ini gimana kita taunya? Dia yang mana bulan, yang mana tahun kira-kira? Bisa pakai dua-duanya. Iya, Sama. sama aja. Atau Siswira balik seperti ini. Nah, 11.03.2024. Ini kita bisa maknai jadi dua ya. Kalau misalnya kita maknai sebagai British English berarti tanggal 11 bulan 3 2024. Tapi kalau American jadinya Bulan 11 tanggal 3. 2024. iya, jadi bisa beda 8 bulan dia tanggal expire date-nya. Kalau kita nggak tahu urutannya. Maka dari itu ketika Brancis melihat
melihat expired date, kita harus lebih, kita nggak tahu dia pakainya pakai British atau pakai American. Expired date, atau kalau misalnya orang bikin Google Calendar gitu ya, atau nge-share data. Makanya orang kalau misalnya kita mau ngisi data, for example, Bro Ansis mau bikin kartu ATM baru. Kartu ATM baru dalam form yang Bro Ansis bikin, dia pasti akan tulis format tanggalnya itu kayak gini ya. Itu fungsinya. Kenapa harus ada ininya, dikasih tahu formatnya seperti ini? Karena untuk membedakan, biar orang bisa bacanya. Ya, orang bisa membacanya. Bisa mengetahui yang mana day, yang mana month, karena ternyata ada 2. Gitu. Ini adalah fungsinya. Kenapa kita sering menemukan ini di form-form yang harus kita isi tanggalnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, here is an example of British date spelling. Kalau tadi kita baru format atau urutannya doang, ini adalah cara penulisannya, Francis ya. Ini adalah cara penulisannya. Kita lihat dulu. Let's make a scenario about your birthday. Kita kira-kirain aja ya, buat scenario pura-puranya. Tahunnya adalah tanggal 2 Oktober 1995. Nih, ini punyanya British ya. Dia tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Sisvira, mohon maaf ini mau Sisvira mute dulu ya. Karena ada suara yang terdengar dari Brancis. Oke. Sisvira izin mute dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh unmute lagi ya. It is written, tertulisnya seperti ini Brancis. Kalau ini kemarin gimana bacanya bro? Brancis? Second. Ya. Second. Very good ya, second. Terus Oktober 1995. Tulisannya kayak gini, 2 ND Oktober 1995. But you need to say, atau ketika dibaca, the 2nd of October 1995. Gitu. Ya, kalau ketika baca ada, jangan lupa, the 2nd of October 1995. Ini cara membacanya, ini cara penulisannya. Written example. Ini contohnya lagi ya. Written example. Secara tertulis kita nulisnya kayak gini. My birthday is on 2 ND Oktober 1995. Tapi kalau kita mau membacanya, my birthday is on the 2nd of October 1995. Ini kita masih ingat ya, tanggal menggunakan ordinal number. Coba kita cobakan, ini British ya. British date spelling. Kira mau buat kalimat my graduation will be on ini ya. Misalnya. Nih. Secara British Francis, bagaimana kita cara membacanya? Tulisannya seperti ini, membacanya seperti apa? My graduation will be on the September of 2026. Yeah, very good. 2026 is fine. Yeah. My graduation will be on the 7th of September 2026. Very good. Very easy ya. Kalau ini, salah. Oke. Very easy. Ini jelas ya, Francis ya? Very clear? Clear. Iya. Clear. Good. Kita lanjut. Here's the American date spelling. Tulisannya tadi masih ingat tadi ini gimana, bro? Bacanya? Bulan 10 tanggal 2 tahun 9. Ya, tulisannya seperti ini. October 2nd, 1995. For example, contoh kalimatnya gini. My birthday is on October 2 ND. Tapi kita bacanya my birthday is on October 2nd. Tidak boleh. Nah, jadi tidak perlu pakai the sama of-nya lagi. Karena dia baca bulannya dulu, baru tanggalnya. My birthday is on October 2nd.
Jadi tidak perlu October the 2nd, nggak perlu. October 2nd. Or I was born on October 2nd, 1995. Itu bedanya. Coba kita yang tadi ya, tanggalnya yang tadi. Istirahat lagi. My graduation will be on. Istirahat ganti tanggalnya ya. Salah kebalik. Will be on. Oke. Ini bacanya bagaimana, Brian? My graduation will My be on graduation will be on December 11. Okay. My graduation will be on December 11th. Udah selesai. Mau ditambahin tahun juga boleh. December 11th, 2026. 2025. Ya, Kalau 20. 1 September, 1 Desember, Miss. Kalau 1 Desember gimana dong? First. December My graduation December will 1st. be on December. First. Oh, jadi bulan dulu baru tanggal ya. December 1st. First. Kan 1st December. No. December 1st. Tetap bulan dulu baru tanggal. Penulisannya juga bulan dulu baru tanggal, bacanya bulan dulu baru tanggal. Oke, that's American. Itu cara American. Apakah clear for this one as well? Clear. Miss. Okay, very good. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh ya, Brancis ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, please feel free to ask the aman ya. Very good, keren. Mungkin ini slightly easy. Kemudian, nah Sisvira awalnya mau breakout room. Tapi, coba Sisvira cek dulu ya. How many of you now? 71 berarti 70 ya. Apakah do you want to try to join the breakout room and talking with each other? Do you want to try? To you, Miss. Yes. Yes, you do? Mau Yes, coba? I do. Yes, I do. Okay. Ini tapi ada yang raise hand. Ini Sis Iwana, Bro Iwana. Do you want to ask something? Mau nanya tentang Boleh. AM dan PM. Oke, AM and PM. Ini tadi nggak ada ya di slide Siswira ya, AM, PM. Padahal di ini kita ada ya, di modul kita ada, if I'm not mistaken. Ada. Right? Ya, AM dan PM. AM itu berarti Jam kalau 12 malam. Tuh, AM itu sebetulnya ada kepanjangannya, dia pakai bahasa Latin. Anti-meridian. Nah, itu dia. Can you please repeat, Bro Ibrahim? Anti-meridian. Anti-meridian adalah AM. Kalau PM? PM P atau pre ya? P atau pre-meridian. Intinya berarti adalah meridian. kalau misalnya udah mau membuatnya lebih mudah, kalau Sisvira mengingatnya gini, AM adalah after midnight. After midnight berarti setelah jam 12 malam terus sampai ke siang hari. Ya, sampai ke siang hari jam 12 teng. Terus kalau misalnya pre-midnight berarti dari jam 12 siang teng sampai menuju ke malam hari. Gitu. Jadi AM adalah dari tengah malam nih, jam 12 tengah malam sampai jam 7 pagi, sampai jam 8 pagi AM, 8, 9, 11, sampai 11.59. 11.59 AM in the morning nih ya, masih pagi-pagi sebelum jam 12 teng. Kalau jam 12 berarti dia pakai o'clock, 12 o'clock. Atau kita bisa masukkan ke 12 PM jadinya. 12 PM, karena dia udah masuk ke pre-midnight. Setelah jam 12 siang, terus masuk kita ke jam 1, 2, 3, 4 sore, itu udah pakai PM. 1 PM, 2 PM, 5 PM, jam 7 malam, 7 PM. Kelas kita mulai jam 9, 9 PM. 10 PM, terus sampai jam 11.49. 59. 11.59 ya. Kalau misalnya kita pakai jam yang 24 hour, itu berarti Bro Ensis tidak perlu PM, AM, PM lagi. Karena dia sudah pakai 24 hour. Jadi kalau misalnya kita mau pakai AM, PM, itu ketika kita pakai formatnya 12 jam.
gitu untuk membedakan yang mana malam, yang mana siang, yang mana pagi, mana malam. Tapi kalau formatnya sudah 24 jam, misalnya sekarang nih di tempatnya Sisvira jam 21.41. 21.41 ya. Jam 21.41. Nah, itu kita tidak perlu lagi pakai AM PM. Tapi tadi ketika kita belajar jam, Brancis mungkin mengingat bahwa yang kita bacakan jamnya dulu, baru tanggalnya. Akan sangat aneh kalau kita membaca jam itu, it's now 21:42. Aneh sekali ya rasanya. Kenapa kita harus bilang jam sekarang itu jam 21? Kenapa nggak jam 9 aja? Makanya ada yang pakai format 12 jam. It's now 9:42 p.m. Itu nanti ketika kita butuhkan AM PM-nya untuk membedakan siang dan malam. Gitu. Tadi yang tanya Sis Iwana ya. Oke. Oh, jadi bisa, Miss. Jadi bisa itu kalau orang nanya jam berapa, misalkan jam 9 p.m. Gitu aja jawabnya. Boleh. Berarti itu udah jam Oke. 9 malam kan ya? Maksudnya kita mau jawab, ya it's now 9 p.m. Oh ya, ini sekarang jam 9 malam. Oke. Tergantung. Oke, Oke, kita akan buka breakout room-nya kurang lebih 15 menit. Sis Yasmin, do you have question? Yes. Miss, can you back a slide practice time? Pardon? Back a slide practice time. Oh, back it to the practice time. Oke. Bentar ya. This one? Yes. Oke. Itu kalau udah lebih dari 30 menit dibaca quarter or Yang mana? Which one? kalau udah misal yang British kalau udah lebih dari 30 menit dibacanya quarter to. Benarkah itu? Yang sis baca yang nanya semuanya atau ada nomor tertentu? Yang 247. Oke, 247. Tapi dia 247 buat 245. Kalau quarter adalah 1/4, Sis Yasmin. 1/4 sama dengan 15 menit dari 60 menit. Jadi, sekalipun dia lebih dari 30 menit, tapi kalau dia bukan 15 menit, kita tidak pakai quarter. Karena ini 247, bukan 245. Kalau jamnya 245, kita pakai quarter. It is a quarter to 3. 15 menit ke jam 3. Gitu, Sis Yasmin. Jadi tidak semuanya yang setelah 30 menit itu pakainya quarter, tergantung sama jamnya. Ini 247, bukan 245. Gitu. Apakah bisa Oke. Nice, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi lebih clear ya. Oke, Sis Fira akan buka breakout room-nya Bro and Sis. I'm going to open the breakout room. And then you will have 15 minutes. Bro and Sis akan mendapatkan waktu ngobrol bersama Bro and Sis-nya yang lain kurang lebih selama 15 menit. Topiknya Sis Fira udah kirimkan di chat ya. Jadi silakan ngobrol, mau kenalan dulu juga boleh, but don't forget to use English. Sis Fira memaksa Brancis untuk pakai bahasa Inggris. Sekalipun kalau Brancis merasa perlu pakai Google Translate, menurut Sis Fira lebih mending Brancis pakai Google Translate, dicari katanya yang nggak tahu daripada diselip-selipin kata bahasa Indonesianya. Nanti Sis Fira akan intip-intip ke setiap breakout room-nya ya. Sis Fira akan melihat percakapan Brancis. Silakan, Sis Fira sudah open. Kalau ada message-nya silakan. Bro and Sis join ke breakout room masing-masing. Sis Fira buka 5 breakout room ya, biar isinya tidak sepi. Silakan Bro and Sis. Diusahakan sinyalnya aman ya untuk breakout room-nya. Let's go. Jangan malu-malu Bro and Sis, silakan ngobrol dengan teman-temannya ya. You can chit-chatting with your friends. Silakan. Silakan. Oke, silakan Bro and Sis ngobrol dengan teman-temannya yang lain. Apakah ada yang terkendala? Is there any one of you? Yes, sebentar. Tadi ada Sis Danila ya. Sis Danila also want to ask something, Sis Danila? Tadi ada Ray. Nanya aja, Miss, tadi kemana?
Sis Fira ada masuk ke breakout roomnya Bro Ansis ngintipin. Mungkin Sis Danila nggak ngeh kalau Sis Fira join ya. Maybe you don't know that I'm in. I am never miss. Semua juga lupa gitu. Blank, miss blank. Saya lihat Miss Vira mengintip tadi. ada kan ya, Sis Fira keliling ke breakout roomnya. Yes. Mengintip. Tepuk tangan sih, Miss. Masih grogi ngomong bahasa Inggrisnya. Iya, but no worries. Never miss, never. Nggak apa-apa. Right, you know that I am joining your breakout room. Mungkin tadi ada yang melihat ya, Brancis ada Sis Fira ada join ke breakout room yang juga mendengar aja obrolannya seperti apa. Ada yang obrolannya sesuai sama topiknya ya, using English. Ada yang berkenalan, ada juga. Betul, terus ada juga yang karena berkenalan kelepasan pakai bahasa Indonesia ada juga. Tapi Bahasa Inggris ya, Miss. nggak apa-apa hari ini. Boleh lah Miss itu Miss, Belajar, kasih Miss, tahu belajar. namanya. Kalau hari ini kan today is our first breakout room, karena hari ini adalah first breakout room, Bro Ansis mungkin senang bertemu dengan teman-teman barunya, jadi banyak kenalan terlebih dahulu. No worries ya, nggak apa-apa, Yes. silahkan. Nanti kita akan bertemu lagi. We are going to meet each other again. Kita akan bertemu yang lain-lain lagi di breakout room yang lainnya. Karena breakout room itu Sis Fira buat secara otomatis, jadi kemungkinan besar Bro Ansis nanti akan bertemu dengan teman-teman yang baru. Kami dari Tangerang, Miss, ada berapa orang tadi, Miss? Breakout room 1 ya. Breakout room 1 itu ada Tiga. breakout room 3 ya. Yang ketiga harusnya ada 11, ada 11 orang. Tapi dari Tangerang, banyak Tangerang, Miss. Oh, really? Oh, I see. Janjian dong ntar besok. Janjian di kafe ya. Iya, siapa tahu. Tadi Bro Sahril mau bertanya sesuatu, Bro Sahril? You wanna ask something? Ya, go on. Cuma di luar topik ini Sis. Gimana? Cuma mau minta saran aja. Right? Saya nggak bisa nih ngomong. Bibir saya ini minta tipsnya sih. Oh, oke. Bro Sahril. Bagaimana? Ya. Oke. How long have you been learning English? Sudah berapa lama belajar bahasa Inggrisnya, Bro Sahril? How long have you been learning English? Sudah lama sih nggak belajar lagi. Baru sekarang. Ya, it's been a while since the last time you learn English ya. Udah lama berarti dari semenjak terakhir bahasa Inggris. Oke, berarti kita kuncinya adalah sabar ya. Kita hari ini baru pertemuan yang keempat. Kalau misalnya Bro Sahril berharapan kita mau langsung cepat bisa, of course it's possible, it's impossible. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba diberikan ini ya hidayah atau diberikan sebuah keajaiban sama Tuhan. Tapi saran dari Sis Fira, Bro Sahril mungkin kemarin sebenarnya Sis Fira sudah ada kasih tahu ya, tapi sepertinya Bro Sahril kemarin waktu Sis Fira kasih tips and trick itu belum bisa join ya kemarin ya, mencari link. Nah, kalau dari Sis Fira tipsnya adalah perbanyak exposure atau paparan bahasa Inggrisnya. Terserah Bro Sahril sukanya mendengar lagu, nonton film, baca buku, baca berita, anything, everything. Dan ditandai kata-kata yang Bro Sahril don't know about. Yang tidak tahu itu artinya seperti artinya apa? Ditandain, dicari tahu. Ditandain, dicari tahu. Ya, the key is exposure. Untuk Sis Fira juga seperti itu. Sis Fira bisa belajar bisa bahasa Inggris karena exposure bahasa Inggrisnya banyak. Sis Fira belajar pakai bahasa Inggris. Teman-teman Sis Fira banyak yang pakai bahasa Inggris. Nonton film bahasa Inggris, dengar lagu bahasa Inggris. Jadi exposure-nya banyak sehingga kita lebih familiar. Kalau misalnya Sis Fira minta Bro Ansis menghafal 1 hari 15 vocabulary misalnya. Boleh juga kalau misalnya Bro Ansis mau menghafal boleh. Tapi namanya hafalan ya bisa lupa-lupa ya, namanya hafalan. Ya. Betul. Jadi dilakukan seperti senyamannya Bro Ansis seperti apa kalau mau belajar. Karena namanya bahasa Inggris, namanya bahasa yang asing bagi kita harus belajar, harus ada yang diatur pola belajarnya. Belajar.
Kalau misalnya Bransis merasa 1 jam setiap malam sama Sis Vira aja cukup, berarti cukup. Tapi kalau misalnya ternyata, oh kayaknya I need to learn more. Kayaknya rasanya saya perlu belajar lagi. Nah, di luar itu Bransis bisa exposure bahasa Inggris sebanyak-banyak. Duolingo enak sih, Duolingo. Duolingo tuh, Bro Rodo pakai Duolingo. Ini juga pakai Duolingo ya. Kayaknya kalau habis kelas ini nanti ke kampung Inggris ya. Wah, keren ya. Eh, Kan Sis Vira belum pernah ke kampung Inggris. I've never been to Pare, Kediri before. Emang Vira basicnya apa sih Vira? Sekolahnya? I am psychology. I am a master degree in psychology. Sis Vira adalah orang psikologi. Jadi sekarang I am now continuing my study in psychology, di psikologi, tapi karena kuliahnya di UI, semuanya juga pakai bahasa Inggris ya. We learn in our class juga, semua dosennya juga suka pakai bahasa Inggris, jadi memang harus bisa bahasa Inggris. I need to. Ya. What about your degree? Degree is still Miss Vira, Ya. ask. Boleh, tapi kita ke Sis Yuli dulu ya. Sis Yuli udah raise hand tadi. Boleh, silakan Sis Yuli. Do you have questions, Sis Yuli? Maybe no. Yes? No Oh question. ya. Oke. Not. Oke. Soalnya raise hand, Sis Vira kira mau bertanya. Bro Akbar, Bro Israt Iya. Akbar. Yes, sis, I want to ask with you, when I better to speak English, start understanding grammar or try to speak? What do you mean? Oke. Iya, masih confused about to speak English, or start from to grammar or try to speak gitu, Miss. Oke. Ada dua kubu ya, ada dua kubu dalam orang belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris saja kebagi dua kubunya ya. Kubu pertama adalah kubu gak usah belajar grammar, yang penting ngomong dulu. Kubu kedua, kubu kedua ada yang bilang grammar penting, kalau nggak tahu grammar nggak bisa ngomong. Ya. Betul, dua-duanya benar. Dua-duanya adalah mau kasih tahu kalau making sentence, membuat kalimat itu, kalau kita mau buat kalimat yang baik, benar, sesuai dengan kaidah, we need to know the grammar. Kita perlu tahu grammarnya. Grammar itu apa? Grammar itu tadi susunan kalimatnya, Bro Anji. Jadi misalnya dalam kalimat itu ada Sis Vira, istirahat dulu ya, Sis Vira istirahat dulu. Misalnya dalam kalimatnya itu kita perlu subjek, kita perlu verb, kita perlu noun misalnya. Ya, dan itu susunan kalimat itu adalah termasuk grammar. Kapan kita kasih titik koma, kapan kita harus pakai tenses yang berbeda-beda, itu semuanya grammar. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang nanya apakah kalau misalnya belajar itu jangan pedulikan grammar dulu, yang penting ngomong, Sis Vira sih menurut Sis Vira gitu. It's better for you to use English daripada tidak use English karena takut salah grammar. Sedangkan orang Indonesia ini karena banyak yang julid, jadi banyak yang jadi polisi grammar ya. Polisi Yes, grammar. yes. Polisi grammar. Grammar everywhere. Polisi grammar adalah orang-orang yang suka ngomentarin atau sebenarnya kalau misalnya ngasih taunya dengan baik kan bagus ya jadi belajar. Tapi kadang-kadang bahasa Inggrisnya jelek gitu gitu ya. Orang Iya bilangnya. sih, Miss. Itu yang paling kayak bikin minder gitu. Itu yang membuat betul karena di Bahasa Inggris jelek lagu-laguan gitu. Feature Karena because of the society, makanya itu because of the society. Jadi ada kubu yang berpikir bahwa grammar itu butuh. Akhirnya ada yang bilang tuh grammar itu butuh biar orang bisa paham. Jadi kalau Sis Vira sih menganutnya adalah grammar itu penting. Of course it is important. Karena kalimat yang kita gunakan kalau kita tidak tahu grammar, arahnya bisa kemana-mana, bisa jadi multitafsir, bisa jadi salah paham, misunderstanding. Tapi kalau di langkah awal, masih di step awal nih, Bro and Sis, yang penting pakai bahasa Inggrisnya. Sis Vira akan mencoba memahami kalimat yang Bro and Sis gunakan. Nanti feedback dari Sis Vira adalah sudah sesuai atau belum. Tinggal seperti itu. Sis Vira tadi di beberapa breakout room menemukan Bro and Sis yang udah jago-jago bahasa Inggrisnya. Ya, tadi ada siapa ya? Bro Vigo? I forgot.
yang namanya I forgot his name. Tapi tadi Vigo. benar ya Bro Vigo ya? Yes. Vigo itu bahasa Inggrisnya sudah bagus nih. Bro Vigo udah nggak ini lagi menurut Sisvira Bro Vigo dalemin grammarnya biar kalimatnya baik dan benar sesuai kaidah. Tapi kalau kita baru basic, berarti kan di sini beragam ya, beragam kemampuan bahasa Inggrisnya, level bahasa Inggrisnya juga beragam. Dimulai dulu. You can push yourself to use English. Apapun yang ada di otaknya kita dipakai dulu. Sama seperti ketika Bro Akbar tadi nanya Sisvira. Nah, kalau tadi Bro Akbar nanya Sisvira, kalau misalnya Sisvira bilang ada nih kesalahan grammarnya, bisa aja. Betul, karena memang ada yang bisa diperbaiki dari kalimat pertanyaan Bro Akbar. Tapi apakah Sisvira mengerti? Yes, I can understand. Itu adalah fungsinya tutor di kelas ini. Ya, Sisvira memahami, kemudian Sisvira akan sharing. Jadi tetap penting grammarnya, makanya kalau ada yang suka baca buku grammar, tetap diperhatikan grammar. Ya, thank you Sis Foni. Kita sebelum ini leave dulu, kita foto dulu aja ya. Let's take picture everyone. If you can, please turn on your camera. Nanti setelah ini Sisvira akan lanjutkan kalau masih ada yang mau bertanya sebentar. Baru kita akhiri meeting hari ini ya. Oke. Kita let me wait. How many of you are now on my screen? Hari ini kita fotonya hanya satu slide. Bentar, Sisvira lihat. Ya, hanya satu slide ya. Oke, I'm going to count to 3. Sisvira akan hitung 1 sampai 3. If you want to turn on your camera, please do it now. Boleh sekarang ya. Oke, I'll count to 3 everyone. Sisvira akan hitung ya. 1. Semangat, Spirit. Masih pada on cam. Oke. Oke, Sisvira hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you very much everyone. Yang mau langsung lanjutkan beristirahat, boleh silakan lanjutkan beristirahat. Sisvira coba menjawab pertanyaannya Bro Iwan sama Sis Nazla dulu, baru kita finish. Thank you, very nice to meet you Sis Wiwi. Sisvira akan end meetingnya setelah Sisvira mau jawab pertanyaannya Bro Iwan dan Sis Nazla. Kalau ada yang mau duluan, mau istirahat boleh ya, silakan ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, oke. Thank you very much, Miss. Nice to meet you. Let's meet again tomorrow. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, Miss. Tomorrow. Miss, Iwan, sorry, gimana? disrupt. Saya I think terkadang untuk mengartikan bahasa Inggris itu difference banget. One by one or all. Because I join work to English company. Sometimes no understand foreign talk to me. Okay. Sometimes you cannot understand when the foreigners talk to you. Yeah. And the question is? Ya, mungkin bagaimana caranya ya biar bisa translate. For translate to me. Oke. Tadi pertanyaan awalnya ya. Pertanyaan awalnya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu kita translate-nya one by one, word by word, or in context. All, gitu ya. Sisvira selalu menganut paham kita translate-nya all, keseluruhan. Bahasa itu tidak bisa kita artikan kata per kata aja karena artinya bisa berubah jauh. Yes. Berubah jauh, right? Yes. Jadi, of course we need to understand the context. Menurut Sisvira, tidak penting Bro and Sis bisa mengartikan setiap kata dalam kalimat. Yang penting adalah you can understand it. Nah, tapi pertanyaan lanjutannya tadi Bro Iwan nanya gimana caranya bisa understand? Nah, like this. like that. Gimana caranya bisa understand? Nggak perlu semuanya. Tetap Bro and Sis perlu adanya kosakata yang Bro and Sis tahu. Kalau misalnya dalam satu kalimat ini hanya ada beberapa words yang Bro and Sis nggak tahu artinya, tapi secara konteks bisa paham, Bro and Sis bisa tebak arti kata itu. Jadi tetap pahamnya.
Bekalnya adalah tetap perlu punya kosakata, tetap harus punya vocabularies. Vocabulary. Yeah, okay. Yes, I know. I see, sir. I see, Miss. But if face to face, okay, I can bahasa tubuh lah ya, body language. Yeah, Okay, you I can know. also But understand that by body language. but via call, aduh, kampus deh pusing ya. I Biji. see. Of course. Ya, Yes. tidak ada cara lain, sis, ya. Tidak ada cara lain, Bro Iwan, selain kita harus tahu vocabularies-nya. Kita harus tahu katanya. Belum lagi ditambah kalau misalnya foreigners itu kan ngomongnya lebih cepat ya. They speak very Yeah, fast, Yes. way faster than me. Jauh cepat dari Sis Fira ya. Nah, itu berarti Yeah. adalah listening. PR lainnya adalah listening. Mendengarkan, bukan hanya mendengarkan bahasa Inggris Sis Fira, tapi mendengarkan bahasa Inggris foreigners. For example, you Yes, can try to understand that. Itu tadi sesuatu yang bisa didengarkan from movie. Lebih bagus from movie nih kalau tentang percakapan. Kenapa? Karena mereka ngobrolnya seperti ngobrol sehari-hari. Kalau misalnya di lagu kan mereka nyanyi ya, pakai nada dan Yeah. lain-lain. Lambat. Tapi kalau di movie mereka biasanya ngomong seperti sehari-hari gitu ya. Nah, itu jadi lebih sering kita mendengarkannya, listeningnya. Ada accent-nya. Gimana orang-orang bule itu punya accent bahasanya masing-masing. Accent tuh dialek ya. Dialek. Yeah. Nah, itu berpengaruh untuk menangkap informasinya, Bro Iwan. Jadi praktisnya itu pertama bekalnya adalah vocabularies, mau tidak mau harus tahu vocabularies, caranya bagaimana, caranya bisa dengan mendengarkan lebih banyak. Ya, Menghafal. menghafal, betul Bro Sahril ya. Mau tidak mau. Sis Fira apakah menghafal semua kata? Tidak juga. Buktinya tadi Sis Fira lupa bahasa Inggrisnya sesuatu. Atau bahkan Sis Fira lupa arti dari kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini apa. Tidak bisa selalu Sis Fira menemukan arti kata itu. But I can understand. Itu intinya ya. I can understand that. Ya, bahasa Indonesia aja kadang kita lupa juga ya, Miss Fira. Iya, betul. Sometimes we Apa even ya tadi ya? Apa ya? yeah, sometimes we even forget our own language. Kadang kita lupa bahkan sama bahasa kita sendiri, apalagi bahasa yang asing gitu ya. Okay, thank you, Miss. Thank you, Miss. Oke, Bro Iwan, terima kasih. Thank you, Miss. You're welcome. Tadi siapa ya satu lagi ya? Yang tanya udah turun. Oh, Sis Nazla. Sis Nazla. Oke, silakan Sis Nazla. Iya, Miss, kalau aku tuh jadi dia tuh paham teori tapi belum bisa ngucapinnya gitu, Miss. Oke. Teori seperti apa yang Sis Nazla sudah tahu? Kayak jadi pernah belajar kayak gitu yang dari awal percakapan, perkenalan, tanggal, number sampai ke grammar kayaknya udah sampai adjektif. Tapi belum bisa nyebutinnya gitu, Miss. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa pengucapannya gitu. Pengucapannya atau membuat kalimatnya? Kayaknya iya sih sekalian membuat kalimat kayaknya. Tapi kalau untuk teorinya kayak materinya tuh ngerti gitu. Oh, materi teorinya ngerti ya. Oke. Berarti itu berarti more like Sis Nazla punya kemampuan dalam written-nya atau reading-nya atau comprehension-nya. Berarti punya kemampuan dalam memahami bacaannya, bisa mampu karena tahu artinya, atau bisa buat kalimat tertulis. Tapi makanya ini speaking partner. Speaking partner itu memaksa Bro Ensis untuk latihan speaking. Speaking itu salah satu kemampuan lain dalam bahasa Inggris. Memang ada orang yang bisa mengartikan, tapi ketika disuruh speaking nggak bisa. Ada juga Bro Ensis. Nah, bisa juga. Many the people Indonesia, Miss. Nah, ada bisa nulis ya, bisa nulis tapi suruh ngomong speakingnya nggak keluar, nggak bisa. Nah, itu ada banyak alasannya juga. In my point of view, menurut Sis Fira itu jatuhnya adalah kemampuan kita untuk percaya bahwa diri kita itu bisa pakai itu apa enggak. Sebenarnya udah ada di otaknya Bro Ensis, tinggal diucapkan. Tinggal diucapkannya itu bagi sebagian orang atau mungkin buat Sis Nazla juga bukan hanya tinggal, tapi itu sesuatu yang rumit. Kenapa rumit? Misalnya ketika pakai bahasa Inggris jatuhnya nervous. No confident, Miss. No confident ya. Ya, nah itu dia.
nervous, not confident, merasa takut ada yang marahin. Siapa Itu yang marahin, Miss? siapa tahu orang Because polisi the people grammar, Indonesia polisi exactly grammar itu yang marahin always misalnya. always man speak English. Sometimes terkadang seperti itu. Jadi tekanannya ada banyak ketika kita speaking, karena speaking kan berarti tandanya kita komunikasi ke orang lain. Itu bisa jadi seperti itu, Nazla. Jadi yang bisa sarankan adalah tidak lain dan tidak bukan ya. You need to use your English. Kalau misalnya belum berani sama orang lain, try to speak to yourself in English. Sisvira juga sometimes I talk to myself with English. Sisvira sometimes berpikir in English. In my brain, kalimat yang Sisvira susun itu pakai bahasa Inggris. Tapi ngomong sama orang bisa pakai bahasa Indonesia. Gitu. Ya, jadi dipakai bahasa Inggrisnya untuk diri sendiri dulu. Kalau ngerasa belum mampu atau takut untuk ngomong sama orang lain pakai bahasa Inggris. Atau nggak ada di sekelilingnya, nggak ada orang yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya sama diri sendiri dulu, namanya self-talk. Self-talknya pakai bahasa Inggris. Dicoba dulu Sis Nazla ya, biar Sis Nazla bisa tahu kenapa. Kalau misalnya ternyata ngomong sama Sinyal yang ada. ya. Sinyalnya kurang. Iya. Sisvira kehilangan sinyal lagi. How about now? Can you hear me? Yeah, I hear you. Oke, gitu ya jadi ya. Miss, hello. Sis Nazla. Yes. Wait, is this okay? We ask a lot to you because are you really free time? Like because the time has passed the limit. Yeah, I know. We actually need to finish the class. I still have a task to do and my deadline is tomorrow. No, but I really appreciate your questions. Sisvira sangat mengapresiasi Brancis yang masih di room ini untuk bertanya lebih lanjut ya. Thank you very much. Thank you, Bro Vigo. Can I call you Bro Vigo? Hi. Hi, okay. I can speak Japanese too, Bro Vigo. Hi. Arigato. Hai, Oke, terima kasih Brancis ya atas pertanyaannya. Sisvira mohon izin ini kita harus finish our meeting first karena sudah hampir jam 10:30. Kasih Brancis. Kita masih akan bertemu besok. Jadi kalau ada pertanyaan hari ini boleh disimpan dan kita akan bertemu lagi esok hari ya. Don't worry, we're going to meet again tomorrow. Thank you very much everyone. Have a good night. Thank you, sis. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you.